Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat bayaran tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Saya terkejut dengan tausiah Eyang Kakung Amin Rais yang secara umum banyak membahas tentang Fir'aun yang kejam dan ditutup dengan pernyataan untuk tidak melaporkan Cak Nun. Memang sebuah karakter individu yang tidak ada duanya di Indonesia. Baru saja menyandung Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, dengan sebutan Bapak Bangsa. Belum genap sebulan, sudah membenci lagi. Eyang Kakung Amin Rais ini, tidakkah Anda berefleksi, introspeksi diri, bermusahabah jika bahasa jenengan atas apa yang semua Anda jalani sampai sekarang ini? Memang tidak semua orang makin tinggi pendidikannya, makin tinggi ilmu agamanya, makin tua usianya, mungkin tidak mengingat akan mati. Ada beberapa orang yang di usia rentanya terus membenci Pak Jokowi. Padahal seperti kita tahu, Pak Joko Widodo tidak pernah memusuhi seseorang secara pribadi dan secara langsung. Kalau toh ada ketidaksetujuan, ketidakcocokan, berbeda pandangan, beliau lebih sering menghindar atau paling kentara menunjukkan gestur seperti ketika mencuatnya kasus Verdi Sambo. Presiden tidak mau berjabat tangan dengan Kapolri, atau saat Nasdem menunjuk Pak Anies bakal calon presiden, Pak Jokowi juga menolak dipeluk Pak Surya Paloh. Beliau sama sekali tidak pernah menyebut langsung nama atau jabatan orang yang tidak disukainya. Lalu menjelek-jelekan, tidak. Mengapa Pak Amin Rais ikut-ikutan membela Pak MH Ainun Nadjib? Apa motivasi Pak Amin? Masihkah kebencian itu memenuhi jiwa dan pikirannya Pak Amin? Mari kita kupas dalam tayangan Om Ben. Opini dan Beni sebentar lagi. Dalam unggahan video terbaru di channel miliknya, Pak Amin Rais membahas tentang kekejaman Fir'aun. Kupasannya cukup panjang, menyertakan dalil maupun ayat di tausiahnya itu. Intinya menggambarkan Fir'aun itu memang buruk. Soal kasus Cak Nun, Pak Amin berpesan begini. Nah, ketika Cak Nun membicarakan Fir'aun dan kawan-kawan, serta membandingkannya dengan Fulan dan kawan-kawan, secara blokosuto, tanpa tedeng aling-aling, ya kita ambil saja pesan moralnya. Jika ada yang menghujat, kita dengarkan. Begitu pula jika ada yang bersimpati, kita juga dengarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi berdentang makin keras kalau hal ini terus saja berjalan tanpa henti. Itu yang disampaikan Pak Amin Rais. Sebagai mantan akademisi, sempat bergelar profesor dan sampai sekarang juga masih profesor, mengajar mata kuliah ilmu politik, mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah. Saya harus istighfar, berkali-kali istighfar. Tidakkah nama besar Pak Amin seharusnya bisa untuk menasihati Cak Nun? Eyang Kakung Amin Rais, panjenengan tahu Pak Jokowi itu muslim, Cak Nun juga muslim. Apakah ada ajaran
Jangankan sesama muslim, bahkan sesama makhluk Allah. Hidup saja perintah Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk saling menyayangi. Tanpa merujuk dalil atau ayat, saya kira Pak Amin sudah jauh lebih paham. Jika cara Pak Amin menjalani hidup dengan cara nista begini, tidak hanya umat non-muslim atau anggota partai selain partai umat juga tidak respek kepada Pak Amin. Tidakkah Anda memiliki rasa tanggung jawab yang besar pada Ormas Muhammadiyah? Tidakkah merasa malu pada Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah? Juga pada anggota Muhammadiyah yang ada di pelosok pedesaan. Pak Amin tidak punya lagi beban. Yang jelas, video ini mengulang kesalahan yang sama, yakni ketika Pak Amin mengupas soal tuduhan ngawur ijazah palsu presiden yang dituduhkan oleh Bambang Tri maupun Sugi Nur, di mana keduanya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mantan Ketua Umum Partai PAN bercerita Fir'aun itu disejajarkan atau dipadankan dengan bahasa istana. Otomatis pikiran para viewersnya ke soal pemerintah Indonesia. Apalagi tempat tinggal presiden disebut istana negara. Eyang Kakung juga menyebut para pembantu raja dengan sebutan buser. Sebuah istilah yang sudah lama diberikan untuk para pendukung presiden. Sayangnya, dua konteks yang berbeda ini sama sekali diabaikan perbedaannya oleh Eyang Kakung. Kita tahu Fir'aun hidup kapan, sistem pemerintahannya seperti apa, lama kekuasaannya berapa puluh tahun. Apakah ada pilpres di zaman Fir'aun itu? Adakah lembaga yang mengawasi Raja Fir'aun? Apa juga ada pembangunan jalan tol, jembatan, bandara, atau pelabuhan? Saya tahu memang sengaja tidak disinggung oleh Eyang Kakung Amin Rais, karena nanti makin jelas perbedaannya. Ini loh kecanggihan pemikiran para pembenci pemerintah. Dalam aspek apapun, jelas Presiden Joko Widodo jauh berbeda dengan Fir'aun. Loh, jangankan dengan Fir'aun, dengan zaman Presiden Megawati, Presiden SBY, apalagi Presiden Soeharto, jauh sekali perbedaannya. Artinya orang-orang yang mengumpamakan kekuasaan Pak Jokowi seabsolut Fir'aun itu sesesat-sesatnya berpikir. Pak Amin Rais mengatakan, Fir'aun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buser yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat, dan buser murahan itu dikisahkan dalam Al-Quran. Sebuah tafsir yang jauh melenceng dan tidak bisa dipadankan di zaman modern ini. Ratusan tukang sihir itu memang meneror rakyat. Tapi apakah para pendukung presiden meneror rakyat? Meneror pakai apa, Mbah? Semenakutkan apa tulisan maupun video para pendukung Presiden Jokowi? Dan bukankah negara Indonesia menjunjung tinggi hukum? Memangnya bisa pemerintah sewenang-wenang seperti zaman Orde Baru? Tolong sebutkan berapa puluh orang, berapa ratus kepala, atau berapa ribu jiwa yang masuk sel tahanan gara-gara dilaporkan Pak Jokowi. Kita akan kesulitan menyebutnya. Jangankan puluhan, Mbah, 5 ini saja.
5. Menyebutkan daftar nama yang dipenjara karena dikasuskan oleh presiden, itu sudah sangat luar biasa. Pak Roy Suryo itu masuk bui karena menista agama Buddha. Pak Rizik diangkut ke Hotel Prodio karena melanggar PPKM. Pak Bahar Smith mendekam di tahanan karena menghajar orang. Pak Alfian Tanjung meringkuk di jeruji besi karena nuduh PDI banyak PKI. Suginur bernasib sama dengan mereka karena mulutnya juga kotor. Zaman Pak Harto, orang-orang seperti mereka, saya jamin semuanya tinggal nama. Pak Amin juga menambahkan begini. Ini cerita nih. Ini cerita sesungguhnya terjadi katanya. Cerita sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat. Kemudian meminta imbalan. Kalau kami nanti bisa memenangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara Paduka, Bapak Kaisar, atau Bapak Raja, atau Bapak Presiden, dan lain-lainnya, apa kira-kira imbalannya? Yaitu tadi dijadikan all the president man. Bagaimana tidak sesat logika presiden? Kok disamakan dengan Fir'aun? Eyang Kakung kembalilah menjadi seorang Muhammadiyah sejati, seperti yang dijalani oleh Kiai Ahmad Dahlan, seperti pemikiran-pemikiran Pak A.R. Fakhrudin. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih diberi usia panjang, Pak, istighfar, Pak, istighfar. Masih banyak orang yang mencintai dengan dan mendoakan kebaikan Pak Amin di usia senja. Salam taklim, Pak, dari kami Om Ben, Katur Pak Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.